Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat budiman, sahabat Nazra Motivasi, ini adalah kisah teladan dan ini adalah kisah nyata yang terjadi pada masa Bani Israel, yang dapat kita ambil hikmahnya. Kisah wanita ahli zina yang berhasil melahirkan 7 orang nabi. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'dhi wal Irsyad bahwa dahulu ada seorang wanita ahli zina yang selalu menjual tubuhnya kepada para lelaki. Seperti biasa, di hari-harinya ia menceng di ranjangnya yang berdekatan dengan pintu rumahnya. Dan pintu itu dibuka agar para lelaki yang melintasi rumahnya dapat melihat kecantikannya. Suatu hari ada seorang pria ahli ibadah yang melintas di depan rumah pelacur tersebut. Ketika mata pria itu memandang tubuh wanita pelacur, maka bangkitlah syahwat dan nafsu pria itu. Pria ahli ibadah itu lantas berusaha menahan nafsu birahinya. Ia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan perasaan buruk yang tengah melanda hatinya. Namun, meskipun sudah ditahan, nafsu ahli ibadah itu masih terus membara, tegang, dan akhirnya ia tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya. Pria ahli ibadah itu lantas nekat mencari cara agar bisa mendapatkan uang untuk biaya tarif bersama wanita ahli zina itu. Alhasil, pria itu lalu menjual semua baju-baju yang dimilikinya untuk mendapatkan uang. Dari hasil penjualan semua baju-bajunya itu, akhirnya pria ahli ibadah itu berhasil mendapatkan uang dan mengumpulkannya sesuai tarif, yaitu 10 dinar. Setelah itu, pria itu lantas mendatangi rumah si pelacur untuk memesan dan membayar tarif layanan. Setelah sampai, wanita ahli zina lantas menyuruh pria itu untuk membayar uang tarif layanan kepada manajernya, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Kemudian si pelacur memberikan jadwal kapan hari dan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan terlarang itu. Tepat pada waktu yang telah disepakati, pria ahli ibadah itu mendatangi rumah si pelacur itu. Setelah sampai, terlihat si wanita itu telah berhias rapi, duduk di atas ranjangnya. Si pria kemudian masuk ke rumah dan duduk bersama pelacur di atas ranjangnya. Ketika pria ahli ibadah mengulurkan tangannya kepada si wanita pelacur, tiba-tiba hatinya terguncang dahsyat, sebab rahmat Allah atas segala taubat dan ibadah ahli ibadah itu sebelumnya. Dalam hati si pria terbesit bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu akan kondisinya sekarang, dan ia merasa amal ibadahnya seluruhnya akan lenyap. Seketika wajah pria itu kemudian berubah menjadi pucat pasi. Gemetarlah seluruh persendian tubuhnya dan terbesit sesuatu yang mengerikan di dalam hatinya. Mendapati kondisi seperti itu, wanita ahli zina lalu bertanya, "Hei kamu, itu kenapa?" Si pria menjawab, "Sebenarnya aku takut kepada Allah. Biarkanlah aku keluar saja." Dengan agak emosi, si wanita membentak, "Sialan kamu! Banyak orang yang sungguh menginginkan apa yang kamu dapat ini,
kamu ini sebenarnya kenapa?" Si pria ahli ibadah menjawab, "Sungguh sebenarnya aku takut kepada Allah. Adapun uang yang sudah kubayarkan, silakan kau ambil saja. Itu halal untukmu, biarkan aku keluar." Wanita ahli zina lantas bertanya kembali, "Lah, emang kamu belum pernah sama sekali melakukan hal ini?" Pria ahli ibadah menjawab, "Belum sama sekali." Si wanita lalu bertanya, "Sebenarnya kamu ini dari mana dan siapa namamu?" Kemudian pria ahli ibadah itu menjelaskan siapa jati dirinya. Setelah mendengar jawaban si pria, wanita ahli zina lalu mempersilahkan pria itu untuk keluar. Pria ahli ibadah itu lantas keluar, lalu menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Tidak hanya itu, ia juga menangisi dirinya sendiri akan perbuatan yang barusan ia hendak lakukan. Melihat kondisi pria itu yang sangat menyedihkan, timbullah gejolak yang dahsyat dalam hati si wanita pelacur itu. Gejolak ini sebab berkah dari pria ahli ibadah itu. Hati si wanita ahli zina itu serasa berkata, "Sungguh pria itu untuk pertama kalinya hendak melakukan perbuatan dosa. Namun rasa takut telah masuk ke dalam hatinya. Lah, sedangkan aku sudah begitu lama bertahun-tahun telah melakukan dosa. Padahal Tuhan yang dia takuti itu adalah termasuk Tuhanku juga. Dan seharusnya rasa takutku kepadanya harus lebih besar lagi." Kemudian turunlah hidayah Allah kepada wanita ahli zina itu. Ia lantas memutuskan kembali bertaubat kepada Allah. Ia lalu menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Lalu ia pun ganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan sederhana, dan kemudian beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bertaubat dan beribadah kepada Allah yang sangat cukup lama. Wanita itu lalu berkata, "Sungguh, jikalau aku datang kepada pria itu, mungkin saja dia mau mempersuntingku. Jika aku menjadi istrinya, aku dapat belajar di sampingnya banyak hal tentang agamaku dan bisa menjadi pendorongku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian pergilah wanita itu mencari alamat si pria ahli ibadah di kampung. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Ia lalu mencari-cari di mana alamat rumah pria ahli ibadah itu. Setelah sampai di kampung yang dituju, wanita itu lalu bertanya kepada warga yang dijumpai dan memperoleh informasi tentang di mana pria yang dimaksud berada. Dan akhirnya bertemulah wanita mantan pelacur itu dengan pria ahli ibadah. Wanita itu lalu membuka wajahnya dengan maksud agar si pria mengenalnya. Dan benar, meski setahun telah berlalu, pria ahli ibadah itu masih mengenalinya. Kemudian teringatlah kembali pria itu akan peristiwa menakutkan yang dulu pernah terjadi. Bahkan akibat terkejut dan mengingat kenangan buruk di masa lalu, pria ahli ibadah itu sampai menjerit histeris hingga nyawanya keluar dan meninggal dunia. Kematian pria itu lantas membuat si wanita bersedih hati. Ia berkata, "Sesungguhnya aku berangkat ke sini demi bertemu dia, tetapi dia sudah mati." Apakah dia punya seorang keluarga di antara familinya yang membutuhkan seorang istri? Orang-orang di situ lalu menjawab, "Sebetulnya sih dia masih punya saudara yang soleh juga, tetapi orangnya melarat tak berharta." Si wanita berkata, "Oh ya,
"Baik, tidak masalah, aku masih punya cukup harta." Akhirnya, saudara laki-laki si pria ahli ibadah itu datang melamar dan memperistri si wanita mantan pelacur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Tidak hanya itu, dari hasil pernikahannya, mereka berdua kemudian dikaruniai 7 anak laki-laki. Dan semua anak itu Allah angkat menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Para sahabat budiman, sahabat Nazra Motivasi, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan, anugerah besar ini adalah barokah dari taubat yang sangat sungguh-sungguh. Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Atas nama Nazra Motivasi, kami mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.